warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikal Faris dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan sistem koloid. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Ada 3 jenis campuran. Yang pertama larutan, koloid, dan suspensi. Campuran air dan garam. Ketika air dan garam dicampurkan, maka garam akan larut dan membentuk larutan garam. Di dalam larutan garam, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau homogen dan tidak dapat disaring. Campuran pasir dan air. Ketika pasir dan air dicampurkan, maka pasir tidak larut. Pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut suspensi. Suspensi bersifat heterogen dan dapat dipisahkan dengan penyaringnya. Campuran susu dan air. Ketika susu instan dicampur dengan air, ternyata susu akan larut tetapi larutannya keruh. Jika didiamkan, campuran susu dan air tidak memisah, tidak dapat disaring. Secara mikroskopis, campuran ini tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Campuran ini disebut koloid. Macam-macam cara pembuatan sistem koloid. Macam-macam cara pembuatan sistem koloid. Ukuran partikel koloid terletak antara partikel larutan sejati dan partikel suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokan agregasi partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar, kemudian didispersikan ke dalam medium dispersi. Cara yang pertama disebut kondensasi, sedangkan yang kedua disebut cara dispersi. 1. Cara kondensasi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan reaksi dekomposisi, atau dengan reaksi pergantian pelarut. Terdiri atas A. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contoh, pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida H2S dengan belerang dioksida SO2, yaitu dengan mengalirkan H2S ke dalam larutan SO2. 2H2SG plus SO2 aki 2H2O plus 3 koloid. B. Hidrolisis adalah reaksi dengan zat air. Contoh, pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis FeCl3 apabila ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3 akan terbentuk sol FeOH3. FeCl3 aki plus 3H2O1 FeOH2 koloid plus 3HCl aki. C. Dekomposisi rangkap. Contoh, sol AgCl dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan HCl encer. D. Pergantian pelarut. Selain dengan cara-cara kimia seperti di atas, koloid juga dapat terbentuk dengan pergantian pelarut. Contoh, apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. 2. Cara dispersi. Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik, pestisida, atau dengan loncatan bunga listrik. A. Cara mekanik. Menurut cara ini, butir pasir kasar digerus dengan lumping atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium dispersi. Contoh, sel belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat insert seperti gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air. B. Cara peptisasi. Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi pemecah. Zat pemeptisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir koloid. Istilah peptisasi dikaitkan dengan peptonisasi, yaitu proses pemecahan protein. Contoh, agar-agar dipeptisasi oleh air nitroselulosa, oleh aseton, karet, bensin, dan lain-lain. C.
Cara busur bledik. Cara busur bledik digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang digunakan dijadikan kolit digunakan sebagai elektrod yang dicelupkan ke dalam medium dispersi. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Mula-mula atom-atom logam akan terlempar ke dalam air. Lalu atom-atom tersebut mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel kolit. Jadi cara busur bledik ini merupakan gabungan cara dispersi dan cara kondensasi. 3. Kolit asosiasi. Berbagai jenis zat seperti sabun dan detergen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan, melainkan koloid. Molekul sabun atau detergen terdiri atas bagian polar dan bagian non-polar. Kepala sabun merupakan gugus hidrofil tertarik ke air. Jika sabun dilarutkan ke dalam air, maka molekul-molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus non-polarnya saling terdesak sehingga berbentuk partikel koloid. Bagian kepala yang hidrofob berkumpul mengalir ke dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.